Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV kembali ke kediaman dari Gus Makmun di Ploso Kediri. Jadi Gus Makmun ini adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kediri, sekaligus juga pengasuh dari Pondok Al-Falah Ploso Kediri. Kita akan bicara tentang beberapa hal dan semoga nanti pembicaraan kita bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin, amin, amin. Sebelumnya kita lepas dulu supaya karena sudah jaga jarak ini, dan kita harapkan masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan dan terus menjaga kesehatannya. Oke, Gus, ini saya penasaran ini dengan terutama dengan dunia politik di Indonesia. Ini kan dewasa ini agama seringkali dibawa-bawa ke politik. Sementara di sisi lain politik memang dibutuhkan begitu dalam menjaga agama dan masyarakatnya begitu. Kira-kira pandangan dari Gus Makmun sendiri seperti apa tentang melihat ini? Ini bahasa yang menurut saya kan bias. Mempolitisasi agama itu kan bias. Pasti orang itu agama tidak akan bisa lepas dari kehidupannya. Betul. Kalau agama dijadikan dasar dalam semua langkah, dalam arti bahwa orang itu dalam setiap langkah termasuk di politik itu berdasarkan agama, dari sisi bahwa kita ini harus baik kepada orang, karena kita sebagai muslim kan jelas ad-dinun nasihah, agama adalah an-nasihah, atau kalau an-nasihah itu asli maknanya adalah iradatul khair, mengharapkan kebaikan. Nah, jadi ad-dinun nasihah seperti dawuhnya Rasulullah. Agama adalah membawa kebaikan. Jadi kalau misalkan berpolitik berdasarkan tuntunan agama itu baik. Nah kemudian kalau yang dimaksud mempolitisasi agama ini kan kemudian orangnya ini tidak berkualitas tapi hanya menjual aku dalam tanda kutip sesama agama. Jadi awakmu kudu melu aku. Nah ini yang jadi masalah. Kemudian karena kalau begini akhirnya tidak ada usaha untuk memperbaiki kualitas daripada orang. Nah, ini paling bahaya. Apalagi kalau membawa status, Mas. Ya, saya ini tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi kalau saya di politik, kamu harus ikut saya. Kamu kan murid saya. Ini kan jadi tambah repot lagi. Ya. Itu yang tidak boleh. Gitu. Ya itu yang nggak boleh. Itu yang paling repot. Kalau membawa agama dalam politik dalam pengertian untuk kebaikan, itu bisa lah. Jadi agama dijadikan pijakan langkah-langkah kita dalam berpolitik itu baik. Tapi kalau kemudian istilahnya mempolitik kan mencari opini baik dengan hanya berdasarkan kesamaan agama. Tapi tidak bisa dipungkiri, Gus. Ini para politisi itu betul, kerap memakai agama untuk kepentingan mereka. Betul. Itu bagaimana Gus melihatnya? Ya, kalau saya sangat tidak setuju. Tidak setuju. Kalau menurut saya agama ini kita ini harus punya manfaat untuk Islam, bukan malah memanfaatkan. Jadi memberi manfaat. Kita ini kalau dalam bahasa Arab tidak boleh intifa, memanfaatkan. Tapi kita harus naf'u, memberi manfaat. Apa artinya? Kita kalau baik, kita menjadikan agama misalkan loman, misalkan kemudian sabar, misalkan kemudian nusku tadi, selalu berbuat baik kepada orang, sehingga orang itu menilai, oh ini apik iki, agamanya apa Islam. Jadi mereka tambah simpati kepada Islam. Nah, kalau mempolitisasi kemudian tidak benar tingkah lakunya, nah ini yang malah merugikan agama ini. Dan kecenderungan itu karena biasanya politisi melihat masa Islam itu besar, Gus. Betul. Kalau misalnya diuju-ujui untuk bergabung dengan nama agama, pasti mereka akan tertarik begitu. Ya, besar dan saya pikir mereka potensi suara. Terlalu besar husnudzonnya, terlalu besar sangkaan baiknya. Kadang kita kan masih mengukur dengan diri kita, sehingga aku ini gak tahu ngapusi, kok orang itu berarti kalau ngomong yang gak ngapusi begitulah. Nah padahal kan kita juga harus tahu konteksnya. Artinya harus waspada juga masyarakat. Iya betul. Lantas bagaimana Gus? Ini istilahnya memilah antara agama dan politik itu sebenarnya bisa atau
atau politik itu sebenarnya sebuah keniscayaan yang ada di kehidupan masyarakat itu kalau dalam konteks itu? Pemahaman saya sih semua aspek kehidupan itu kan harus berdasarkan agama. Maka tadi saya matur bahwa kalau politik itu berdasarkan agama, dari sisi itu ya, bukan dari sisi agama untuk nyari popularitas Dari sisi bahwa kita dalam siasah, politik itu siasah namanya, siasah. Dalam bersiasah, dalam berpolitik itu kita selalu menggunakan pijakan-pijakan ajaran agama itu malah sebuah keharusan. Tapi kalau kemudian hanya itu tadi tidak meningkatkan kualitas tapi hanya mempolitisasi. Iya, memanfaatkan agama untuk politik ini loh yang paling repot itu. Yang paling repot itu. Ya, itu harusnya dihindari betul itu Mas, harusnya enggak boleh itu. Kalau misalnya ini Gus, saya kadang juga beberapa kali menemui sendiri begitu. Ceramah Jum'ah gitu. Salat Jum'ah gitu. Dalam ceramahnya ada kesan dalam tanda kutip provokatif begitu ke arah politik tertentu, maksudnya mengarahkan untuk ke politik. Itu sebenarnya di satu sisi boleh atau dalam agama itu sebaiknya jangan atau seperti apa? Begini, makanya tadi saya ini kan sebenarnya bahasa yang bias gitu. Artinya bahwa agama harus dibawa ke setiap lini di kehidupan itu harus. Dalam politik kita harus juga menjadikan agama sebagai pijakan. Nah, seperti sholat Jumat, khutbah itu kan harus ada nasihah. Nah, ini harus ada doa untuk orang muslimin dan harus ada ajakan kepada kebaikan. Kalau isinya itu misalkan bagaimana supaya orang Islam itu kemudian bisa berjaya dan kemudian Islam bisa diterima, bisa bernama baik sehingga semua orang bisa memeluk agama Islam, itu baik. Tapi kalau kemudian untuk kepentingan yang mengarah ke pribadi lah, ini yang bahaya ini. Biasanya kan gitu ya, biasanya ada arah-arah ke pribadi. Itu yang kalau bisa dihindari lah. Harusnya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan umat muslim secara keseluruhan. Ya kan, bagaimanapun Indonesia mayoritas muslim. Sebenarnya kalau kita ini baik, kita tetap kembalinya kepada kebaikan ke saudara-saudara kita yang baik itu. Kalau menurut Pak Makmun ini, Gus Makmun, dewasa ini kan politik, kita mengambil istilah itu ya, politik agama kerap dipakai untuk menggait suara dari masyarakat. Jadi kerap kali agama misalnya Islam begitu dibuat untuk mengerahkan massa dan menggait suara sehingga untuk memenangkan misalnya pemimpin gitu. Sosok pribadi seorang pemimpin begitu. Dalam tinjauan Islam itu apakah pernah kasus yang sama Gus di masa lalu itu, apakah pernah hal-hal seperti itu terjadi dan bagaimana kita memberi nasihat kepada orang supaya jangan sampai hal yang terjadi di masa lalu itu kemudian terulang dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Gimana? Kalau dicermati betul sebenarnya kalau dulu itu tidak ada istilah memanfaatkan agama untuk kepentingan politik, tidak. Kalau saya kok dulu itu di zaman-zaman, tapi nggak tahu kalau saya di zaman-zaman istilahnya setelah Indonesia merdeka ini saya kan nggak begitu mengikuti politik, tapi kalau menurut saya memang bahwa kita sebagai seorang muslim memang harus mencari para pemimpin-pemimpin generasi muslim yang benar-benar bisa mengayomi semuanya, karena ini di Indonesia sangat butuh orang-orang yang betul-betul bisa menjaga kondusivitas dan bisa membesarkan negara ini, tidak hanya besar banyak orangnya tapi betul-betul bisa menguasai dunia, bisa benar-benar maju, memakmurkan masyarakatnya sehingga kita bisa beribadah dengan tenang dan dengan khusyuk gitu. Artinya mereka yang istilahnya mencari momentum gitu Gus, gara-gara Islam lagi populer, sangat banyak orang punya yang terjadi gitu. Itu yang terjadi mungkin yang dimaksud ini kan ketika pilihan itu selalu membawa nama agama, tapi kemudian setelah memimpin tidak ada manfaatnya bagi agamanya. Inilah yang kalau menurut saya itu
bahasa yang paling benar dari mempolitisi agama itu tadi itu. Kalau cari suara itu membawa gitu. nama agama, tapi ketika sudah memimpin ini tidak ada manfaatnya bagi agama atau bagi pemeluk agama itu. Justru harusnya setelah memimpin lah itu yang ditunggu. Mestinya malah orang itu tidak perlu terlalu membawa agama, tetapi kemudian bisa memberikan manfaat terutama bagi orang-orang yang di Muslim lah dan juga kepada seluruh masyarakat, sehingga kena dirasani bareng kemajuan itu begitu. Iya. Oke. Terima kasih Gus Makmun tentang sejumlah nasihatnya itu. Obrolan kita tentang politik dan agama. Mungkin masih banyak yang harus digali, tapi kita sudahi dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga obrolan singkat kita ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Dan tentunya kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu